Pada pertengahan 90-an, dunia sepak bola diguncang oleh seorang pemain yang bukan hanya dikenal karena aksinya di lapangan, tetapi juga karena aksinya di pengadilan. Ia adalah seorang gelandang berbakat, namun perjuangannya yang paling dikenang bukan berasal dari gol atau assist, melainkan dari upayanya melawan aturan transfer yang membelenggu hak pemain. Berkat keberaniannya, ia mengguncang fondasi sepak bola Eropa dan membuka era baru bagi kebebasan pemain dalam menentukan karier mereka. Namanya kini abadi sebagai simbol perubahan besar dalam dunia olahraga. Siapa lagi kalau bukan Jan-Marc Bosman. Jan-Marc Bosman lahir di Belgia pada tahun 1964 dan sejak kecil sudah menunjukkan bakat besar dalam sepak bola. Banyak yang memprediksi bahwa ia akan memiliki karier yang gemilang. Bosman memulai karier profesionalnya sebagai gelandang muda di klub Standard Liège. Tetapi meskipun potensinya besar, karirnya tidak berkembang sesuai harapan. Pada tahun 1988, ia pindah ke RFC Lille. Namun di sana pun perjalanannya kurang membanggakan. Selama 2 tahun di klub tersebut, Bosman hanya tampil dalam 3 pertandingan dan gagal mencetak gol, jauh dari harapan banyak orang. Pada tahun 1990, saat kontraknya berakhir, Bosman berusaha memulai babak baru dalam kariernya dengan bergabung ke klub Prancis Dunkerque. Di usianya yang 25 tahun, ia berharap kepindahan ini akan memberi kesempatan untuk membangkitkan kariernya. Namun RFC Liège memberikan 2 pilihan. Pertama, Dunkerque harus membayar 250.000 pound sebagai biaya transfer, yang 4 kali lipat dari harga Bosman saat pertama kali dibeli RFC Liège. Pilihan kedua adalah memperpanjang kontraknya dengan pemotongan gaji hingga 75%. Masalah keuangan Dunkerque membuat opsi pertama tidak mungkin dijalankan, dan Bosman menolak perpanjangan kontrak dengan gaji yang sangat rendah. Akibatnya, Bosman berada dalam ketidakpastian. RFC Liège menahan sertifikat transfernya dan memotong gajinya sebesar 70%. Berdasarkan aturan sepak bola Belgia saat itu, klub memiliki hak untuk menahan pemain jika kontrak baru tidak tercapai. Bosman tidak menyerah. 8 hari setelah hukuman gaji dijatuhkan, ia menggugat RFC Liège dan Federasi Sepak Bola Belgia, menuduh mereka menghalangi kebebasan transfernya. Setahun kemudian, Bosman memperluas gugatannya dengan memasukkan UEFA, otoritas yang mengatur sistem transfer di Eropa. Ia mendapat dukungan dari Asosiasi Pemain Belgia dan Asosiasi Pemain Belanda. Sambil menunggu proses persidangan, Bosman sempat bermain di Liga Bawah Prancis bersama klub Saint-Quentin, serta di Pulau Réunion, Samudra Hindia. UEFA terlibat dalam kasus Jan-Marc Bosman karena perannya sebagai badan pengatur sepak bola di Eropa yang menetapkan aturan-aturan mengenai transfer pemain dan batasan jumlah pemain asing. Pada saat itu, UEFA memberlakukan regulasi yang membatasi setiap klub hanya boleh memiliki 3 pemain asing dalam tim mereka. Kebijakan ini dianggap sebagai bagian dari sistem transfer yang tidak adil, yang membuat Bosman tidak dapat berpindah klub secara bebas setelah kontraknya berakhir dengan RFC Liège. Bosman merasa bahwa aturan tersebut melanggar hak-haknya sebagai pekerja dan bertentangan dengan Treaty on the Functioning of the European Union yang menjamin kebebasan bergerak dan bekerja bagi individu di negara-negara anggota Uni Eropa. Dengan mengajukan gugatan terhadap RFC Liège, Asosiasi Sepak Bola Belgia, dan UEFA,
Bosman berusaha menantang regulasi tersebut yang dianggapnya merugikan. Kasus ini menarik perhatian luas dan melibatkan UEFA karena keputusan yang diambil dalam persidangan dapat mempengaruhi sistem transfer di seluruh Eropa. Bosman menuntut agar UEFA bertanggung jawab atas aturan yang menghalangi pemain untuk berpindah klub dengan bebas. Hasil dari kasus ini tidak hanya mempengaruhi Bosman, tetapi juga menciptakan preseden hukum yang mengubah aturan transfer pemain secara keseluruhan, memungkinkan para pemain untuk pindah klub tanpa biaya transfer setelah kontrak mereka berakhir. Pada tanggal 15 Desember 1995, European Court of Justice mengeluarkan keputusan yang menguntungkan Jean-Marc Bosman dalam perkara yang kelak dikenal sebagai Bosman Ruling. Keputusan ini menandai titik balik yang signifikan dalam sejarah sepak bola Eropa. Putusan tersebut menyatakan bahwa peraturan yang diterapkan oleh UEFA dan klub-klub yang membatasi perpindahan pemain setelah kontrak berakhir melanggar hak kebebasan bergerak di Uni Eropa. Dengan demikian, Bosman berhak untuk pindah ke klub lain tanpa harus membayar biaya transfer setelah kontraknya dengan RFC Liège berakhir. Ya itu tadi, sebelum 15 Desember 1995, klub-klub sepak bola memiliki kendali besar atas para pemain. Meskipun kontrak pemain telah berakhir, mereka tetap memerlukan izin dari klub sebelumnya untuk bergabung dengan tim baru. Hal ini membuat banyak pemain terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan dan membatasi kebebasan mereka untuk berpindah klub. Namun, setelah keputusan Bosman Ruling, kekuasaan itu beralih ke tangan pemain. Kini, pemain dapat meninggalkan klub mereka tanpa izin, bahkan jika kontraknya sudah habis. Perubahan ini membuat para pemain dihargai lebih oleh klub, yang juga berkontribusi pada kenaikan gaji pemain kelas dunia. Mereka sekarang memiliki lebih banyak kontrol atas karier mereka, dan klub-klub lebih menghormati kontrak yang telah disepakati. Selain itu, Bosman Ruling menghapuskan sistem kuota pemain asing di liga-liga Eropa. Ini memungkinkan klub untuk merekrut pemain dari berbagai negara, bukan hanya dari negara asal klub. Sebagai contoh, klub-klub besar seperti Manchester City dapat membangun tim yang lebih kuat dan beragam berkat kebebasan ini. Warisan Bosman Ruling sangat penting. Keputusan ini tidak hanya mengubah cara transfer pemain, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi mereka. Dengan kekuasaan lebih, para pemain kini dapat mengelola karier mereka dengan lebih baik, dan klub-klub pun lebih menghormati mereka sebagai aset berharga dalam industri sepak bola. Namun, ada juga ironi di balik kebebasan ini. Meskipun Bosman ingin memberikan hak yang lebih besar kepada pemain, muncul fenomena baru. Agen yang mengatur kontrak dan gaji pemain, seperti Mino Raiola. Akibat Bosman Ruling, kesenjangan antara klub kaya dan klub menengah semakin melebar, di mana klub-klub besar dapat menawarkan gaji yang jauh lebih tinggi, sementara klub-klub kecil kesulitan bersaing. Bosman sendiri khawatir bahwa perjuangannya untuk memberi kontrol lebih kepada pemain justru memperburuk kondisi mereka di lapangan. Meski banyak pemain menghadapi masalah serupa, hanya Jean-Marc Bosman yang berhasil mengubah wajah sepak bola modern dan memastikan hak-hak pemain dihormati. Keberaniannya dalam melawan ketidakadilan telah membuka jalan bagi generasi pemain masa depan untuk memiliki kendali atas karier mereka. Berawal dari skors yang diberikan oleh RFC Liège kepada Jean-Marc Bosman, ia terjebak di tepi jurang kariernya. Saat kasus ini terjadi, Bosman berusia 25 tahun dan harus menerima banyak penolakan dari klub-klub yang ingin ia bela, baik selama masa persidangan maupun setelahnya. Selain itu, ia juga mengalami kesulitan finansial yang luar biasa karena harus memperjuangkan kasus ini selama 5 tahun
dengan gaji dari Liek yang dipotong sebesar 75%. Hal ini membuat rumah tangganya hancur berantakan dan berujung pada ketergantungan alkohol. Ini adalah sebuah kisah tragis tentang seorang pria yang merevolusi dunia sepak bola modern tanpa pernah mencicipi sedikit pun hasil dari kerja kerasnya. Kesimpulan dari kisah John Mark Bosman adalah bahwa perjuangannya untuk mendapatkan hak sebagai pemain sepak bola telah mengubah secara drastis lanskap olahraga tersebut. Warisannya tetap menjadi pendorong bagi pemain masa depan untuk memiliki kontrol lebih atas karier mereka dalam industri yang semakin kompetitif. Hingga hari ini, nama Bosman dikenang bukan hanya sebagai pemain, tetapi sebagai pahlawan perubahan yang menginspirasi kebebasan dalam sepak bola. Begitulah kisah John Mark Bosman, sang pembawa revolusi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Aktifkan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video berikutnya.